Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Oko lagi di sini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti saya di Twitter, di Facebook, dan di YouTube. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil hikmah. Mudah-mudahan Anda bisa terinspirasi dengan semua video-video saya. Oke? On this video I want to talk about purpose. Purpose in life. Oke, saya ingin membicarakan masalah tujuan hidup. Oke, apakah Anda tahu tujuan hidup Anda itu apa? Apakah saya tahu tujuan hidup saya itu apa? Oke, apakah Anda itu tujuan hidupnya hanya untuk tumbuh dewasa, menikah, mempunyai anak, membayar tagihan-tagihan, dan mati? Apakah itu tujuan hidup Anda? Atau tujuan hidup Anda itu lebih besar dari itu? Tujuan hidup Anda itu untuk mensejahterakan keluarga, untuk membalas budi kepada orang tua, untuk beribadah. Apa tuh tujuan hidup Anda? Tujuan hidup saya itu apa? Saya ini lulusan perhotelan. Oke, saya itu tukang masak. Oke, sampai saya dulunya bekerja di restoran, di hotel, terus saya mempunyai restoran sendiri. Saya menyenangi sebagai tukang masak. Oke? Tapi saya tidak menikmati pekerjaan saya. Oke, pekerjaan saya itu tukang masak. Saya senang masak tuh. Hobi. Oke. Tapi saya tidak menyenangi pekerjaan saya sebagai tukang masak. Oke. Sampai akhirnya saya jual tuh restoran saya. Orang-orang itu bilang itu kamu itu gila. Terjun ke dunia yang belum saya pahami. Oke, yang baru menghasilkan penghasilan yang kecil, saya terjun jual, saya langsung terjun tuh. Oke, 2012. 2012. Oke. Ke bisnis online. Oke, saya berjualan secara online, menjadi speaker, menjadi pembicara, menjadi coach, sebagai self development. Itu belum tentu tuh arahnya kemana. Tapi saya terjun, karena apa? Karena saya menikmati pekerjaan itu. Oke. Jadi gimana nih caranya kita harus supaya kita bisa mengetahui tujuan hidup kita itu apa? Apa itu yang kita mau, apa yang kita inginkan dari hidup ini? Apa tuh? Gimana caranya? Sekarang gini, tanyakan ke diri Anda, apa bakat Anda? Oke, karena ingat, setiap manusia mempunyai bakat yang berbeda. Oke, contohnya, misalnya kita sama-sama penyanyi nih, Anda penyanyi, saya penyanyi. Misalnya saya siapa ya penyanyi Indonesia? Pokoknya kita ini sama-sama penyanyi, oke? Kita itu bakatnya sama penyanyi. Tapi kita mempunyai bakat yang unik. Tiap manusia itu bakatnya ada yang sama, tapi keunikannya berbeda. Misalnya saya ini penyanyi rock nih, suara saya ini ngerok nih ya, serak-serak basah. Nah, Anda itu penyanyi pop, serak-serak kering. Saya tidak bisa menirukan suara Anda tidak bisa menirukan suara saya. Sama, tapi nggak akan exactly, nggak akan kayak itu, nggak akan benar-benar sama gitu, kayak pinang dibelah dua, gitu sama. Oke, nggak akan, pasti ada bedanya. Karena Tuhan menciptakannya seperti itu. Jadi pertama-tama Anda harus mencari, oke, tanyakan ke diri Anda, apa tuh bakat unik saya itu? Oke? Apa itu bakat unik saya itu? Dan setelah itu bagaimana saya bisa membantu orang luas, masyarakat luas dengan bakat saya. Kalau penyanyi itu kan membantu orang luas dengan membuat mereka happy. Kan nyanyi, nggak ada yang nyanyi nangis. Yang lagi nangis nyanyi, nggak ada yang lagi happy nyanyi. Walaupun lagunya lagu sedih, lagu galau, tuh lagu putus cinta. Tapi mereka kan tidak lagi menangis. Sebenarnya mereka itu sedang happy, menyanyi, menghibur manusia. Oke, Steve Jobs. Oke, bakat dia itu visionary. Dia itu melihat keinginan dia itu pada masa depan itu orang itu menggunakan komputer yang simple tapi berkualitas, yang simple tapi teknologinya paten gitu ya. Bagus banget teknologinya. Nah, dia itu semenjak menciptakan Apple di garasi ibu bapak dia itu udah bakat saya ini. Saya itu untuk menolong orang lain itu bagaimana untuk menolong masyarakat luas itu, saya akan menciptakan komputer yang simple tapi berkelas. Dia nggak lepas tuh vision dia itu.
tujuan hidup dia itu nggak lepas. Oke? Bill Gates. Sama. Dia itu bakat saya itu apa? Bakat saya itu menciptakan software-software, menciptakan program-program. Bagaimana saya bisa menolong masyarakat luas dengan bakat saya? Oke? Bill Gates menjawab, saya akan menciptakan program yang akan membuat manusia kegiatan manusia lebih gampang, lebih terorganisasi. Kayak menciptakan Microsoft Office, Microsoft Word, sampai kayak gitu. Oke? Nah, setelah itu, apakah saya akan menikmati bakat saya? Apakah saya akan menikmati pekerjaan saya? Bill Gates, dia menikmati. Karena gini, cara ngukur nikmatinya gimana itu kalau saya itu enjoy dengan pekerjaan saya? Anda lupa waktu. Bukan maksudnya lupa waktu itu 2 hari nggak mandi, lupa ibadah, lupa anak istri. Bukan seperti itu. Tapi Anda lupa waktu. Anda mengerjakan sesuatu, ternyata 3 jam, 4 jam sudah terlewat. Tanpa Anda sadari. Nah, harus kayak gitu tuh. Oke? Kayak saya nih. Saya ini, kalau diundang, ngomong di mana ya, jadi pembicara di mana, saya tuh suka lupa waktu. Karena apa? Saya menikmati, saya enjoy kerjaan saya. Pas diundang itu, di depan pengusaha-pengusaha muda. Kayak di Puerto Rico, di Meksiko, di Kolombia, di beberapa kota di Amerika. Oke, saya itu enjoy. Sekarang buat video gini, apa untungnya buat saya? Nggak ada untungnya buat saya, tapi saya menanyakan ke diri saya sendiri, bagaimana saya menolong orang lain. Oke, saya ingin menolong orang-orang Indonesia supaya tetap berhasil. Ini bakat saya nih. Oke, saya dulunya tuh, saya itu orang yang paling nggak mau di depan kamera. Saya itu paling malas bicara sama orang. Saya itu pemalu. Oke? Pertama kali saya berbicara di depan 500 orang pengusaha yang sudah berhasil di Meksiko. Keringet dingin keluar, keringet, wah udah aja nggak enak makan, pengen ke kamar kecil. Udah aja nggak enak makan. Tapi setelah saya mulai ke podium, ke panggung, saya merasa biasa. Dan itulah mulai breakthrough saya, itulah mulai titik awal saya memutuskan saya ingin menjadi speaker, saya ingin menjadi pembicara, coach untuk self development, untuk mengembangkan diri. Saya itu dulunya takut sama kamera. Oke? Jadi Anda harus menanyakan, kalau misalnya Anda senang nih pekerjaan ini, Anda sampai lupa waktu, tapi sekali lagi bukan lupa istri, lupa anak, lupa ibadah. Oke? Lupa waktu ya 2 jam, 3 jam nggak kerasa. Kayak pengarang lagu tuh, kalau udah dia ngarang lagu atau dia lagi di studio, nggak kerasa tuh 5 jam, 6 jam terlewat itu. Karena apa? Karena dia enjoy. Dia tidak, aduh beres jam berapa ya? Aduh pulang kerja jam berapa kan? Oke, ngelihat jam itu pengen cepet-cepet pulang. Jangan seperti orang yang gini. Mereka lupa waktu, mereka lupa anak, mereka lupa istri, atau istri lupa suami, mereka lupa beribadah. Karena apa? Karena pekerjaan yang tidak mereka senangi. Oke, kerjaannya, waduh masih lama nih, jam 5 mau pulang nih. Aduh, saya pengen cepat pulang nih. Anda itu tidak menikmati, itu bukan bakat Anda. Oke, itu bukan purpose Anda, itu bukan tujuan Anda dalam hidup ini. Oke, kalau Anda belum menemukan apa yang Anda senangi, cari terus. Oke, saya ini tukang pindah-pindah bisnis, saya coba ini walaupun saya bisnisnya itu saya belum tahu. Saya coba, saya terjun loh. Apakah saya menyenangi? Kalau saya tidak menyenangi, oke, saya cari lagi, mundur nih. Nah, alhamdulillah, dengan jual beli saham, terus dengan beberapa bisnis online saya itu sangat enjoy. Kalau saya lagi ngerjain itu tuh saya lupa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Sampai istri saya harus itu, Han, eat first. Han, makan dulu. Karena saya sangat enjoy, saya nggak usah, aduh, saya harus pergi ke sana nih jam 4 nih, harus cepat-cepat beres. Nggak. Oke? So, mudah-mudahan dengan video ini Anda bisa menemukan tujuan hidup Anda. Oke, jangan jadi orang yang diperbudak oleh pekerjaan atau diperbudak jadi oleh uang. Oke? Anda yang harus memperbudak uang. Anda yang harus memperbudak pekerjaan Anda. Kalau Anda punya tujuan hidup. Kenapa hanya 2%
orang-orang yang sukses di dunia, orang-orang yang sangat terkaya, orang-orang yang pintar, itu hanya 2%. Karena mereka tahu, mereka mau mencari apa tujuan hidup mereka. Mereka tidak takut mengambil resiko. Mereka tidak mau hanya diam di comfort zone. Oke? Di lingkungan, like di zona kenyamanan mereka. Misalnya kayak Anda punya gaji nih 3 juta. Padahal Anda itu punya potensi untuk lebih berpenghasilan. Atau Anda punya potensi untuk menjadi bos sendiri. Atau Anda mempunyai bisnis sendiri. Tapi Anda takut, Anda khawatir. Ini aja yang udah pasti dikasih 3 juta, udah aja diam di sini. Nah, Anda itu diperbudak oleh pekerjaan, Anda itu diperbudak oleh uang. Oke, saya nggak takut. Kalau ada orang yang nawarin bisnis lain, saya jump. Saya turun ke bisnis itu, ikuti bisnis itu, walaupun saya tidak tahu apa model bisnisnya itu kayak apa. Yang penting apa? Saya tahu melihat orang-orang telah berhasil dengan bisnis itu, banyak orang-orang yang sukses dengan bisnis itu. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Itu prinsip saya. Oke, so mudah-mudahan dengan video ini, tanyain benar-benar ke diri Anda itu, apa tujuan hidup Anda itu? Apa nih bakat unik saya ini? Apa nih yang bisa saya berikan untuk menolong masyarakat luas? Apa ini pekerjaan apa nih yang bisa saya enjoy? Oke? Jangan menjadi yang diperbudak oleh pekerjaan. Kerja 10, 20, 12 jam. Seperti teman saya, murid saya nih. Oke. Dia pekerja construction asalnya. Oke. Dia melupakan hidup. Dia melupakan anak istri. Dia bekerja 10 sampai 12 jam. Anaknya dititipin ke babysitter. Istrinya selingkuh. Nah. Jadi dia kerja itu buat apa? Benar nggak? Nah, jangan menjadi orang yang seperti itu. Anda harus sadari apa tujuan hidup Anda, apa keinginan Anda, apa bakat unik saya, dan bagaimana saya bisa membantu masyarakat luas dengan bakat saya. Kayak saya nggak tahu nih tujuan hidup saya itu. Saya ingin membantu orang lain. Itu tujuan saya sekarang. Karena apa? Bisnis saya sudah sukses. Oke? Pengetahuan saya sudah luas tentang pengembangan diri. Pengalaman saya sudah banyak tentang pengembangan diri, tentang bisnis. Oke. Nah, sekarang waktunya untuk saya untuk membantu orang lain. Nah, itu tujuan hidup saya. Saya ingin melihat orang-orang Indonesia atau orang-orang sukses. Oke, saya nggak mau melihat orang-orang gagal. Karena gagal itu pedih. Saya itu asalnya dari nol. Oke, saya terus mencoba sendiri. Mempelajari bisnis baru sendiri. Oke? So, mudah-mudahan dengan video-video saya, Anda bisa mengambil hikmah, Anda bisa terinspirasi menjadi orang yang mempunyai bertujuan hidup yang besar. Oke? Jangan mempunyai tujuan hidup yang tumbuh dewasa, nikah, punya anak, bayar tagihan, dan mati. Oke, Anda harus mempunyai tujuan hidup yang untuk menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, menjadi orang yang pandai beribadah, menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, menjadi orang yang mau membantu orang lain. Oke? Kalau orang lain dalam kesusahan, kalau orang lain membutuhkan bantuan Anda tolong. Jangan segan-segan. Karena apa? Ingat video saya sebelumnya. Karma. Ada karma yang bagus, ada karma yang jelek. Karma yang bagus, jika kita menanam kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Jika kita menanam kejahatan, kita menuai kejahatan. Itu karma yang jelek. Ingat, kalau Anda menolong orang yang membutuhkan pertolongan atau minta pertolongan ke Anda tolong, Anda akan menuai kebaikan itu. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Oke, walaupun sekarang, nih kayak beberapa orang yang sudah berhasil dengan video-video saya membantu mereka. Mungkin saja saya membutuhkan pertolongan, tapi datangnya bukan dari mereka, dari orang yang tidak saya kenal. Oke? Makanya kita itu harus mempunyai tujuan hidup. Oke, tujuan hidup yang besar. Tujuan hidup yang kita bisa jadi orang kaya, orang sukses, orang yang berhasil, orang yang pandai beribadah, orang yang sering bersodako, orang yang sering membantu orang lain, orang yang soleh. Oke? Bukan menjadi orang yang tumbuh dewasa, nikah, punya anak, bayar tagihan, dan mati.
Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini, terima kasih telah mengikuti saya, terima kasih telah menonton video-video saya sebelumnya, dan sekali lagi nama saya Oke Satrio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang lain. Bye-bye.